Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dari saya. Perkenalkan, nama saya Jojor Tampu Bolon, kelas 2B Hukum. Di video ini saya akan memberikan jawaban atau menjawab pertanyaan yang Bu Emi berikan atau Dokter Emi berikan beberapa waktu yang lalu sebagai ganti mata kuliah yang kosong pada waktu itu. Baik, pertanyaan pertama adalah sebutkan definisi hukum tata negara menurut para ahli. Jadi di sini saya menyampaikan atau menjawab pertanyaan itu bahwa definisi hukum menurut JHA Logemen. Hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya atau GB hukum dari suatu negara. Pertanyaan kedua, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Kemudian, hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara, di mana ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada hukum tata negara, sedangkan hukum tata negara merupakan konkretisasi dari teori-teori ilmu negara. Dengan kata lain, ilmu negara merupakan bagian dari hukum tata negara. Yang ketiga, hubungan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, yaitu bahwa badan-badan kenegaraan yang memperoleh wewenang dari hukum tata negara dan badan-badan ketatanegaraan itu menggunakan wewenangnya harus berdasarkan atau sesuai dengan hukum administrasi negara, atau dengan kata lain aturan yang mengatur tentang pelaksanaan hukum tata negara, yaitu adalah HAN. Demikian. Lanjut lagi, pertanyaan yang ketiga yaitu contoh kasus mengenai hukum tata negara. Jadi saya mengambil contoh kasus beberapa hari yang lalu tepatnya ya. Soalnya ini baru bulan ini sih. Kasusnya adalah saya ambil dari media Antara, yaitu yang berjudul Sandiaga Uno. Seperti yang kita ketahui adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf. Dalam headline-nya disebutkan Sandiaga ingatkan wisatawan harus taati peraturan selama berwisata. Demikian. Jadi saya bacakan sedikit mengenai isi berita tersebut. Semarang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno mengingatkan wisatawan terutama dari mancanegara untuk memenuhi peraturan yang berlaku, termasuk berkendara dan berlalu lintas di jalan raya. Larangan untuk sewa motor di Bali atau RID itu tentunya melihat banyak keluhan dan pelanggaran lalu lintas atas kecelakaan yang melibatkan wisatawan mancanegara. Kata Sandiaga usai mengisi kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung Unisula, Semarang, Jawa Tengah, Kamis. Jadi saya ingin menanggapi sedikit kasus ini, bahwa kerap sekali kita dengar terutama di Bali sana atau di mana saja para wisatawan mancanegara itu kita fokuskan ke Bali saja lah. Dalam belakangan ini banyak itu beredar di media sosial bahwa perilaku atau tindakan semena-mena terhadap peraturan Indonesia itu terlihat di beberapa kejadian atau di beberapa video yang diunggah dalam media sosial, bahwa mereka sering tidak menaati peraturan
yang ada di Indonesia. Beda halnya dengan kita yang pergi ke luar negeri berwisata. Di situ kita harus benar-benar menaati peraturan. Apabila tidak menaati peraturan, maka kita akan dideportasi. Jika kita melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di suatu negara itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kita, atau kita bisa dipulangkan deportasi. Sedangkan jika mereka yang datang ke tempat kita tidak diproses atau tidak diperlakukan seperti kita yang diperlakukan di luar negeri, mereka bisa saja semena-mena terhadap ketentuan yang ada di negara kita. Demikian Bu video singkat saya. Maaf atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih sudah mendengar video ini. Terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera.